tema penting pada awal juz 4 ini tentang firman Allah, inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Pertama kali bangunan yang diletakkan di muka bumi ini adalah Ka'bah. Ka'bah pertama kali diletakkan oleh para malaikat. Jadi Ka'bah itu bukan dibangun, dia diletakkan. Wudi'a. Terus malaikat membawa Ka'bah kemudian diletakkan di bumi. Pendapat yang lebih kuat dari akwal para ulama. Dan itu di zaman Nabi Adam alaihis salam. Di zaman Nabi Adam, semua orang beramal baik. Anak cucu Nabi Adam itu banyak sekali di zaman beliau hidup. Dan Nabi Adam itu hidupnya di bumi ini 1000 tahun lebih. Kata hati yang niku ngertosi Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Adam juga 1000 tahun di bumi ini. Nabi Adam hidup di muka bumi 1000 tahun lebih. Dan di zaman beliau hidup, beliau mendidik anak cucunya, semuanya menjadi orang-orang yang iman dan Islam. Jadi belum dikenal yang namanya kafir, belum ada. Kekufuran belum ada. Karena itu zaman-zaman kebaikan, zaman awal manusia. Lalu mulai tampak kekufuran dan kemaksiatan adalah mulai tragedi iri dengkinya Qabil terhadap Habil. Yang dengki siapa? Qabil. Yang didengki Habil. Ampun salah loh. Pun duwe anak kayak jeneng Qabil. Waduh. Qabil niku sing elek, ingkang dengki kali dulur iri. Habil niku ingkang sae. Yang dibunuh itu namanya Habil. Habil min ahli swarga, nah Qabil min ahli neraka. Nah, inilah pertama maksiat terjadi di muka bumi, yaitu maksiat iri dengki, al-hasad. Para ulama dawuh, pertama kemaksiatan terjadi di langit adalah kesombongan. Dan pertama maksiat terjadi di bumi adalah iri. Nah, kesombongan terjadi di langit adalah kesombongannya iblis. Ketika diperintah oleh Allah untuk hormat kepada Adam dengan bersujud. Ya, hakikatnya Allah memerintah iblis dan para malaikat semua untuk sujud kepada Adam itu bukan untuk menyembah, tapi sujud untuk menghormat. Di zaman dulu itu mensujud kepada orang itu penghormatan. Kalau di syariat kita sujud nggak boleh. Walaupun kita hormat kepada ibu, nggak boleh sujud kepada ibu, haram. Walaupun suami cinta banget sama istrinya, nggak boleh sujud kepada istrinya. Begitu juga perempuan nggak boleh sujud kepada suaminya, haram. Tapi di zaman dulu sujud itu merupakan penghormatan. Maka Nabi Yusuf alaihissalam ketika setelah berjumpa dengan ayahnya, setelah begitu lama kisah perpisahan mereka, dan Nabi Yusuf sudah menjadi orang hebat di Mesir, kemudian ayah ibunya, termasuk yaitu Nabi Yakub, dipindah ke Mesir. Apa kata Al-Quran? Wa rafa'a abawahi 'alal kursi. Kemudian mereka sujud bersama. Nah, sujud di sini sujud menghormat, bukan sujud ibadah. Jadi Nabi Yusuf dan semua saudara-saudaranya itu sujud kepada ayahnya, yaitu kepada Nabi Yakub sebagai penghormatan. Jadi sujud zaman dulu itu penghormatan. Iblis disuruh sujud kepada Adam menghormat, nggak mau, sombong. Nah, karena kesombongan inilah kemaksiatan yang dahsyat, iblis terusir dari rahmatnya Allah. Diusir dan dijadikan simbol keburukan
dijadikan makhluk terlaknat sampai hari kiamat, dan dia bersumpah akan menggoda anak cucu Adam agar tergoda dan bisa diseret bersama dia masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kecuali hamba-hamba Allah yang berlindung kepada Allah, berlindung meminta pertolongan Allah, maka akan diselamatkan dari godaan iblis dan anak buahnya, yaitu setan-setan yang berkeliaran. Saudara sekalian rahimakumullah, kemudian tampak di muka bumi ini maksiat pertama, yaitu kemaksiatan ketika Qabil membunuh Habil. Sebab apa? Iri. Ya, iri macam-macam sebabnya. Ada iri tentang istri, kok kuno roto ayu, aku kok bateo, bateo ayu bojoku lah, iri. Kono kok ketoke sugih, aku kok ra bateo sugih. Penyakit iri ini termasuk diharamkan oleh Allah dan menggerogoti pahala ibadah. Maka jangan sampai di hati kita ada iri kepada siapapun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Hati-hati dari sifat dengki, iri. Karena sifat iri dengki itu menggerogoti pahala. Pahala sholat, pahala zikir, pahala majelis ta'lim ini, ya, berjuta-juta pahala, tapi digerogoti oleh sifat iri, hingga pahalanya habis. Seperti api menghabiskan kayu bakar. Api menghabiskan kayu bakar. Ada orang mengumpulkan kayu bakar selama 1 tahun. Ditumpuk 1 tahun. Kira-kira berapa gunung itu? Mungkin 1 gunung besar kayu. Tiap hari dia numpuk kayu 1 bongkok, ditumpuk. Kayu bakar tadi yang ditumpuk selama 1 tahun, ya sudah menggunung, itu bisa ludes dibakar dalam waktu 1 jam. Kasih api, kemudian apa? Api itu akan menjilat-jilat dan akan berkobar-kobar, dan dalam 1 jam kayu yang tadi dikumpulkan dalam 1 tahun, maka dia akan habis, tidak berbekas, hanya tinggal puing-puing dan arang-arangnya saja. Itu gambaran dari bahaya sifat iri. Orang yang beribadah dengan pahalanya, zikir, Quran, tasbih, dan lain sebagainya, itu dia tabung, dia amalkan, dia andalkan untuk tabungan akhirat. Tapi sayang kalau dia punya sifat iri itu. Maka kita tidak boleh punya sifat iri. Bagaimana caranya supaya kita tidak iri? 1, kita harus menguatkan iman kita kepada Allah, bahwa Allah itu maha bijaksana dan sempurna di dalam membagi rezekinya. Orang yang iri itu sebenarnya dia menuduh Allah nggak adil. Orang yang iri, hakikatnya dia menuduh Allah tuh nggak adil. Allah kok gawe kono ngono sih kene aku ini. Allah dituduh nggak adil. Ini dangkalnya iman ini. Orang yang imannya kuat kepada Allah, dia akan mengenal Allah itu punya nama Al-Hakim, Maha Bijaksana. Jadi Allah itu tidak bisa dituduh. Kurang ini, kurang itu. Sungguh celaka orang yang menuduh Allah. Nah, ketika kita sudah kuat iman kita bahwa Allah itu maha bijaksana, maka di situ akan terkumpul sebuah positive thinking. Apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Baik itu ketampanan, atau rezeki, atau mungkin istri, atau mungkin anak, atau mungkin jodoh, atau mungkin ilmu, apa saja yang Allah berikan kepada kita itu sudah yang terbaik. Kita nggak usah kepingin yang orang lain dapat. Belum tentu yang kita lihat sesuatu itu cocok untuk orang lain, timpak kita ini tidak tentu cocok. Ya, segala sesuatu sudah
fi ahsani taqwim, di dalam sebaik-baiknya ciptaan. Ini penting ya, supaya kita tidak punya penyakit iri, maka kita harus menguatkan iman bahwa Allah itu Al-Hakim, Maha bijaksana, Maha sempurna dalam semua keputusannya dan di dalam membagi rizki-rizki kepada hambanya. Tinggal kita bagaimana mensyukuri yang kita dapat, sehingga kita mendapat tambahan nikmat dan mendapat surga karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, kalau kita mau tidak punya penyakit iri, kita harus meyakinkan diri kita bahwa Allah itu mampu memberi kita seperti orang itu, bahkan lebih lagi. Allah itu qadir. Maka kalau kita melihat ada orang itu, Masya Allah, hafal Quran, Masya Allah, ahli Quran, kita kepingin doa, ya Allah, jadikanlah saya, anak cucu saya orang ahli Quran, amin Allahumma. Allah mampu. Ya. Sehingga kalau kita yakin Allah mampu memberi kita, ada orang yang punya kekayaan yang banyak dan dia hobi sedekah. Ya, umpamane ono wong ki angger Ramadan sedekah ki umpamane nggih 10 miliar. Hebat betul? Hebat nggih? Angger Ramadan sedekah 10 miliar. Masya Allah. Itu kita melihatnya hebat. Kita yakin kalau Allah memberi kita bisa, dan lebih dari itu pun bisa. Cuma kan kita belum pernah minta. Kita cuma, mantu top ya, mau ngono tok. Pernah gak kita minta, ya Allah berikan saya suatu saat saya punya uang sebanyak itu dan saya bisa sedekah lebih daripada orang itu. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Jadi kita itu harus menguatkan diri kita dalam iman dan keyakinan sehingga kita ini gak menjadi orang yang suka iri kepada pemberian Allah yang diberikan kepada salah satu hambanya. Ini penting karena ini penyakit terjadi di anak manusia ini. Ya, bahkan anak Nabi Adam yang pertama, yang awal-awal, Qabil iri kepada Habil. Maka anak cucunya juga harus hati-hati dari penyakit ini, penyakit iri. Nah, biasane iri niku yang betul kok mesti biasane iri niku nek setunggal letting, setunggal profesi. Ya tak? Wong dagang pecel iri karo wong dagang pecel. Ustad iri karo ustad. Ya? Nah, anak bapak duwe anak loro iri, dulur padha dulur iri, ya niku. Ya, jadi pejabat karo pejabat. Lah niku biasanya iri ngoten niku. Ya? Maka kita harus hati-hati dari penyakit iri, karena iri ini menggerogoti pahala kita. Kita seakan-akan banyak pahala, nanti di hari kiamat soal Allah ternyata pahala sudah hilang semua. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian termasuk kita kalau kepingin hilang penyakit iri, kita ikut seneng kalau saudara kita yang kita ada penyakit iri dapat nikmat, kita ikut seneng. Seneng yang tenanan. Ya Allah, dulurku untuk nikmat meneh. Alhamdulillah, kok iso tuku mobil, wah enak iki. Engko nek aku duwe hajat iso nyileh, rak usah bayar pajak nek iso nganggo, kan penak, ditakwil gampang wae. Ya tak? Ono dulure tuku HP anyar, seneng, alhamdulillah, dipaksa begitu. Ya tak? Alhamdulillah, ya tak? Iso tuku omah maneh, alhamdulillah. Nah, mungkin kula pas arep mantu butuh panggonan transit kanggo calon besan iso nyileh omahe dulure. Alhamdulillah. Ngono wae. Aja digawe sing repot. Ya. Nah repot niku mungkin tambah repot. Dulure tuku montor anyar, sing kene katisen 3 dina. Lah mengko kono tuku tumbas mobil niku dulure ki ambahe semaput. Nah dulu itu kalau tuku omah mati sek. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Maka kita mohon hati kita mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah. Hati yang banyak bersyukur. Amin Allahumma.
Yang Allah berikan pasti yang terbaik untuk kita. Alhamdulillah. Nah, tadi terjadinya kerusakan-kerusakan itu, kemudian Allah mengutus Nabi Nuh untuk berdakwah. Mulai ada penyembahan kepada selain Allah, ono sing nyembah patung, ono sing nyembah watu. Itu zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Adam nggak ada itu. Zaman Nabi Adam tuh masih baik, orang-orang masih nyembah Allah semua. Ya, mulai terjadi kerusakan setelah wafatnya Nabi Adam. Nabi Adam meninggal dunia, mulai banyak anak cucunya yang nyembah selain Allah. Nyembah patung, nyembah watu, nyembah macam-macam lah. Akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam setelah mengutus Nabi Syith, Nabi Nuh yang berikutnya. Yang kemudian di zaman Nabi Nuh, karena semua orang kafir, engkar, nggak mau ikut kepada Nabi Nuh ndonga nih rotok kereng. Ya Allah, hancurkan semua orang ini. Ya, karena kalau tidak dihancurkan nanti punya anak ya kafir juga, kata Nabi Nuh. Ya, tapi Nabi Nuh berdoa begitu ya ojo disalahkan. Beliau sudah berdakwah lama, 950 tahun. Bayangke. Kalau gak ada santri tak ulang ping 4, ping 5 gak paham. Langsung mulai wae dagang tuh duit akeh. Ora pawaan dadi wong alim. Ya toh, kurang sabar. Ya toh? Niku nek iman Nabi Nuh mulang niku 950 tahun ya wis lumrah sabare pol niku. Ya ndonga kaya ngono ki ya ora disalahno. Wong dakwah 950 tahun kok sing iman mung 40 ki piye? Ya, 950 yang beriman hanya 40 orang dengan pasangannya, berarti 80 orang. Kiai nong kauman wae gawe pondok Quran wah setahun murid iso 100. Ya toh? Nah, niki kauman niki nggih dongake muga-muga lestari sebagai kampung Al-Qur'an. Masya Allah. Ya, ayo pemuda-pemuda semangat untuk menghidupkan kampung Kauman Semarang ini menjadi kampung Quran. Ya. Para kiai walaupun yang sepuh-sepuh sudah kabundut, yang muda-muda siap melanjutkan. Jangan sampai terputus obor ini, ya harus kita estafet ini kita jaga. Ya, saya masih menangi Mbah Kiai Hamdullah Umar, tapi kalau menangi beliau itu buat tentang kita teng Mekah. Ya, nalika kula ngaji teng Mekah niku subhanallah dipanggih ke dening Allah saged sowan Hadratus Syekh Mbah Kiai Abdullah Umar teng Saudi mereka gitu. Itu saged tabarukan. Terus Mbah Kiai Turmudi, nggih kula sing menangi Mbah Kiai Turmudi Al-Hafidz. Ya, Masya Allah, sosok-sosok yang selalu hidup di dalam benak kita. Ada orang-orang yang sudah terkubur jasadnya tapi tidak terkubur kesan-kesan dan pesannya dalam hati kita. Ya, Kiai Haji Ahmad Naqib yang panjenengan semua sudah tahu kemuliaannya. Semoga Allah mengangkat derajat mereka semua dan keilmuannya mudah-mudahan hidup terus di santri-santrinya zaman demi zaman. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dados niki Nabi Nuh dakwah 950 tahun, ingkang iman mung 80 wong. Akhirnya Nabi Nuh yo ngamuk. Wis nak ngene iki njaluk bubar-bubaran iki. Ya Allah, hancurkan mereka semua. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Nuh bikin perahu. Ya, ketika Nabi Nuh bikin perahu diolok-olok, wong edan anjene macem-macem. Ora ono udan kok gawe perahu. Ya, nah, sampai akhirnya Allah menurunkan musibah azab kepada kaum Nabi Nuh berupa hujan yang deras yang kemudian menjadi banjir ke seluruh penjuru bumi. Ya, semua bumi tergenang air sampai setinggi gunung-gunung, gunung-gunung tenggelam semua. Nah, termasuk di antara yang mati adalah anaknya Nabi Nuh alaihissalam yang kafir dan juga istrinya yang kafir.
Istri Nabi Nuh sayang, termasuk orang yang tidak beriman. Begitu juga anak Nabi Nuh sayang 1000 sayang, termasuk orang yang tidak beriman, maka mereka semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang saat itu terkena dampak dari banjir zaman Nabi Nuh adalah hilangnya Ka'bah. Ka'bah hilang. Banjir bandang, ya, tertimbun dengan lumpur dan tanah, dan Ka'bah itu hilang lenyap, tidak terlihat. Kemudian nabi demi nabi diutus oleh Allah sampai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk nabi yang paling mulia di antara sekian nabi. Dan di antara jasa Nabi Ibrahim adalah beliau yang diperintah oleh Allah untuk menemukan Ka'bah, mencari Ka'bah, menemukan Ka'bah. Maka Nabi Ibrahim berkeliling mencari Ka'bah itu di puing-puing yang ada di sekitar Mekah sekarang, sampai sekitar 40 tahun. Nabi Ibrahim mencari di mana Ka'bah. Mungkin kita bertanya, lah kok Gusti Allah orang ngutus malaikat ben langsung ketemu ngono lho. Ini karepmu. Ini karepmu niku. Ya, Gusti Allah niku kepengin menguji kesabaran Nabi Ibrahim. Maka setelah 40 tahun mencari petilasan Ka'bah itu, ditemukan Ka'bah itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah ditemukan, Nabi Ibrahim diminta untuk membangun Ka'bah lagi. Ditinggikan. Bukan membangun baru dari pondasi, enggak. Pondasinya masih ada, tapi ditinggikan temboknya. Maka Allah mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida. Ketika Ibrahim bersama Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim buatan bangun pondasi. Pondasi sudah ada, ditemukan. Karena itu sudah mulai zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bekerja sama untuk membangun Ka'bah. Ya, wakila membangun Ka'bah itu sampai 40 tahun. 40 tahun. Kenapa kok lama sekali? Soalnya proposal turun ngono sama di sini. Nah zaman saat ini bangun cepet-cepetan, proposalnya masuk, ya, langsung dibangun. Jadi Nabi Ibrahim zaman dulu bangun Ka'bah hanya 12 meter kali berapa meter itu sampai 40 tahun. Kenapa? Karena beliau berusaha mencari uang yang paling bersih, yang paling halal untuk membangun gedung mulia ini, yang akan menjadi tempat keberkahan sepanjang zaman, yang akan menjadi tempat hidayah sepanjang zaman. Dibangun 40 tahun baru selesai. Setelah selesai, Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah, ya Rabb, aku telah selesaikan tugas darimu. Kutemukan Ka'bah dan kubangun bersama putraku Ismail. Aku sekarang ingin bersyukur, tasyakuran. Apa tasyakurannya? Nabi Ibrahim sholat 1000 rakaat setiap sudut. Setiap sudut 1000, 4000 rakaat. Kita tasakurane Nabi Ibrahim ngono kuwi. Nah awake dhewe ya tasakurane ya pentol bakso 20. Ya, Nabi Ibrahim itu tasakurane salat 1000 rakaat setiap sudut. Kenapa? Karena beliau ingin menjadi pondasi kemuliaan. Ya, ini Ka'bah akan menjadi tempat agung bersejarah sampai hari kiamat. Perlu ditirakati, perlu dimujahadai. Ya, kata Masjid Kauman nih, kenapa Masjid Kauman terasa barokah, terasa ada nur, ada cahaya, orang masuk beda Kauman dengan masjid yang lain. Orang yang punya hati bisa merasakan itu. Kenapa? Tidak lain karena masjid ini dibangun oleh orang-orang yang ikhlas, yang zaman-zaman dulu dari para kiai, para habaib, ya, dan dibangun dengan keikhlasan dan dengan harta yang cenderung lebih bersih. Ya, bondo-bondo ulama zaman riyen niku luwih resik ketimbang zaman sakniki. Sakniki itu campurane akeh. Ya nggih, campurane kathah. Nah, zaman riyen niku resik-resik mulane barokah. Ya, walaupun sholat dimanapun sama, kalau kita sholat dengan baik ya sah dan qabul insya
Allah. Tapi kalau kita sholat di masjid-masjidnya para wali, terasa beda. Coba dengan sholat yang memiliki atau masjid Demak, masjid Ampel, rasanya suasananya khusyuk, suasana rohani yang tidak bisa dibahasakan lesan. Tidak lain ini barokah dari keikhlasan para pendirinya, orang-orang kuno yang telah mentirakati, memujahadai masjid-masjid ini. Sama dengan Mekah. Kenapa Mekah itu menjadi kota yang paling berkah? Ka'bah menjadi bangunan yang paling dirindukan semua muslim di dunia. Kenapa? Setiap orang yang melihat Ka'bah nangis, setiap orang yang doa di Ka'bah nangis, orang semua kepingin mencium Ka'bah. Kenapa? Karena itu adalah petilasan Nabi Ibrahim alaihis salam. Fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Orang yang masuk Masjidil Haram dijamin aman, amina. Dan orang yang bisa pergi ke Mekah, maka dia akan bertambah iman melihat daripada keajaiban-keajaiban yang Allah turunkan di Ka'bah, cahaya-cahaya di Ka'bah. Ini semua adalah petilasan dari mujahadah dan tirakat ayah kita. Maka Al-Quran mengatakan Nabi Ibrahim itu ayah kita, millata abikum Ibrahim. Ayah kalian tuh Ibrahim. Ayah apa? Ayah dalam agama, dalam millah. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk mengikuti millah Ibrahim. Anittabi millata abika Ibrahim. Ikutilah millah ayahmu Ibrahim. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya ini sebagai anak cucunya Nabi Ibrahim dari segi agama. Maka Nabi Ibrahim itu ayah kita dalam agama. Ya, Ka'bah yang kita haji ke sana atau umrah itu tidak lain petilasan dari perjuangan tirakat yang besar, yang panjang yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Nah ini penting, ya, pesan bagi kita orang tua. Wong tua niku nek kepengin bangun putu-putu ini dadi wong mulya, ya wong tua ini kudu seneng tirakat. Niku pun ilmu titen. Wong tua nek seneng tirakat, anake dadi wong alim-alim, wong mulya-mulya. Nggih, wong tua iku nek seneng rekoso, seneng sabar di dalam menjalani tirakat dan mujahadah, anaknya jadi orang-orang baik, orang-orang yang sukses. Itu sudah ilmu patokan. Ya. Semua pesantren kita lihat yang barokah-barokah itu, ya pasti di situ ada punjer-punjer tirakat yang dilakukan oleh orang-orang kuno. Ya, seperti umpamanya pondok-pondok kuno di Jawa Tengah ini, pondok-pondok kuno termasuk Termas, itu pondok kuno, ya walaupun itu sudah masuk Jawa Timur ya, tapi masih dekat ke Jawa Tengah. Termas Pacitan itu pondok kuno, pondok yang termasuk kuno. Kajen, ya termasuk kuno. Ini yang sudah ratusan tahun itu tidak putus barokah ilmunya karena tirakat orang-orang kuno. Ya, nah sekarang kita ini Tibongguri ini kenapa? Kita mengikuti orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan kita melanjutkan amaliyah akhlak mereka. Itu sudah paling selamat. Nek syukur-syukur iso babat alas anyar yo apik. Nek gak iso paling sithik ngikuti, jangan melanggar dari apa yang telah diamalkan dan dicontohkan oleh guru-guru kita dan salaf kita. Wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fibtida'i man khalaf. Di dalam kitab Jauharah Tauhid, Al-Imam dalam kitab Jauharah Tauhid dikatakan sebaik-baik amal apabila kamu mengikuti salafmu. Salafmu siapa? Gurumu, orang tuamu. Ya, apalagi kalau orang tuamu itu orang alim, ulama, ikuti. Ya, jangan kita berani menyalahkan dan gampang-gampang meninggalkan apa yang telah digariskan orang-orang tua kita dan guru-guru kita. Nah, dan setiap sikap yang sembrono keluar dari
amalnya orang tua kita atau guru-guru kita akan berdampak yang buruk kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini penting pesan untuk kita semua. Mari nek wong tuwa niki saiki sik diparingi ujian dening Allah, bergembiralah jenengan sing sabar. Muga mulya tiba mulya teng anake jenengan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.